Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang Zikir zikir. dan pikir. Oke. Zikir dan pikir. Maksudnya apa itu? Zikir ya, kita bahas tentang berbagai teknik zikir. Ada banyak teknik ya, ada banyak bacaan yang disikiri, ada banyak resep yang kadang-kadang kan kita bingung yang mana ya kan kita. Zikir itu bagi saya sih harus menjadi amalan harian dalam keadaan apapun kita. Bukan hanya kita dalam keadaan kesulitan, tapi dalam keadaan happy. Kalau saya justru ketika sulit, saya kesulitan konsentrasi. Saya lebih nyaman ketika saya berzikir dalam keadaan saya happy. Jadi kan teman, ada yang bertanya, kenapa mesti dihitung? Kenapa harus dihitung? Ya kan, seperti kan banyak yang riwayat baca selawat, baca al-ikhlas 3, 10 fadilahnya akan dibangunkan rumah di surga, baca sekian gitu. Kenapa? Ya kenapa? Kalau itu kan dari Rasulullah ya. Iya. Kalau kita saya tidak dalam kapasitas ya untuk membahas lebih dalam, biarkan ahlinya, tapi dalam perspektif body wisdom. Kenapa? Otak kita ini ada otak bilangan, ada otak tak terbilang. Ketika kita membaca zikir terus menerus tanpa bilangan, dia mengembangkan spiritual body kita, ya, mengembangkan energi kita secara spiritual. Tapi terkadang aspek energi physical body-nya, emotional body-nya tidak berkembang, karena kita tidak menghitungnya. Nah, ketika kita hitung bilangan, fadilahnya kan masing-masing. Jadi otak bilangan kita, otak kiri kita aktif dia dalam zikir itu. Paham ya? Aktif ya, karena kita mengingat ketika kita zikir itu kan tangan kanan kita ya. Tangan kita energinya akan mengalir kepada sebelah kiri kita. Nah, sehingga balance dia. Sehingga aliran energi dari zikir ini mengalir utuh di dalam tubuh kita, menjadi magnetik dari zikir itu tadi, sehingga menarik berbagai keajaiban yang Tuhan hadirkan, mengurai persoalan mental kita, mengurai persoalan hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan juga persoalan kehidupan kita. Banyak sekali pengalaman orang-orang dan saya sendiri, bagaimana saya mengalami keajaiban dari zikir bilangan ini. Nah, artinya itu konteksnya adalah keseimbangan tubuh kita ya. Iya, keseimbangan. Jadi alirannya itu mengalir di dua sisi kan. Nah, kiri ini adalah aspek material kita. Banyak orang spiritual kok hidupnya susah ya gitu. Ya karena dia zikir ya tanpa bilangan kan. Ya kan, tulus saja bilangan bukan tidak tulus ya, tapi kita menggenapi aspek material kita. Nah, sehingga tidak hanya sekedar aspek batin kita saja gitu kan, yang terpenuhi esensinya gitu kan, menjadi bijaksana, tercerahkan dan lain-lain, tapi kehidupan material kita ini menjadi problem. Ya, akhirnya kita juga menjadi susah kan di dalam kehidupan spiritual kita gitu. Dan amalan kita, semua ayat Al-Quran mengandung energi ilahiyah yang sangat luar biasa. Kita bisa mengambil tadarus, ya, tapi bagi saya ada satu bacaan yang harus kita amalkan sampai kita mati gitu. Nah, sehingga energinya dari amalan itu menjadi darah daging kita, membentuk proteksi di dalam diri kita. Nah, sehingga menjadi baju keselamatan kita gitu. Nah, karena ayat yang terus kita baca, terus menerus, dan kita mencintai bacaan itu, bukan berarti kita tidak mencintai seluruh bacaan lain, tapi ada satu bagian yang kita ambil ya,
menyatu dengan diri kita, bacaan ini yang akan bersaksi pada kita nanti di akhirat. Nah, kalau misalnya Kak, banyak juga yang awalnya ikut-ikutan, kemudian setelah itu berhenti di tengah jalan, atau seperti apa? Memang apa ya? Mereka yang hanya ikut-ikutan itu kan juga proses ya Kak, yang maksudnya seberapa besarkah dengan yang memang meniatkan dari awal perbandingannya untuk pencapaian di akhir? Ya kebanyakan kadang-kadang kan orang manfaatnya apa? Gitu yang kebanyakan baca ini manfaatnya apa, fadilahnya apa, ya nggak salah sih gitu kan, tapi yang paling penting adalah konsistensi kita, istiqomah kita. Nggak bisa kita baca sekali terus nggak lagi, pasti nggak bisa, karena dia belum mengkristal di dalam diri kita, belum mengalir aliran energi dari zikir itu di dalam seluruh saraf otak kita, belum mengalir dalam aliran darah kita, belum terekam dengan baik di dalam sel memori kita. Nah sehingga gitu kan, apa ya, daya dari itu tidak mengubah kita gitu, menjadi lebih baik gitu. Kok sih bacaan zikir tapi kok masih begitu, artinya belum menyatu dengan bacaan, seperti kita belum menyatu dengan sholat kita kan, sehingga belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu tadi kan. Dan tak jarang juga jadinya membanding-bandingkan baik itu kecepatannya, kemudian capaian dari masing-masingnya. Jadi bukan perkara dunia saja orang bisa sukses ya, mental orang akan sukses di hal seperti ini pun terlihat jelas. Oh berapa lama ya kita zikirnya segitu, butuh berapa waktu, oh sudahlah itu kan gitu. Tapi ketika karena kita berada di saya kan ketika disuruh oleh guru mengamalkan ini, ya lakukan tanpa pertanyaan apapun. Karena ketika menjelaskan secara keilmuan, pengalaman mentalnya berbeda. Karena dia harus diterangkan dulu pada aspek logis dia, sehingga energi materialnya yang mendominasi. Nah di sini kadang-kadang keajaibannya tuh prosesnya panjang, dibanding orang yang hakul yakin sesuatu yang datang dari Allah pasti baik, tinggal kita baca saja kan. Artinya pengalaman yang dirasakan pun akan berbeda ya Kak ya? Berbeda. Banyak sekali keajaiban yang tidak lagi terjadi gitu kan, karena otak ini mencari penjelasan yang sangat logis itu gitu. Bukan iman, bukan hakul yakin, bukan imannya, tapi bukan ainul yakin, ilmu yakin ada apa? Bukan hakul yakinnya, tapi ilmu yakinnya. Dia beriman karena ilmunya gitu. Hakul yakin itu tidak beriman karena itu gitu. Walaupun meski itu di awal, tapi ada kemungkinankah itu berubah? Oh, bisa. Tapi lebih lama istiqomah ini ya. Okay. Saya dulu sering mengalami keajaiban yang luar biasa bagi saya, yang tidak masuk akal. Tapi seiringnya waktu saya mencari penjelasan yang logis dari semua itu, tiba-tiba kok seperti hilang gitu. Ya kenapa bisa begitu? Oh ya karena saya sudah membawanya pada aspek gelombang beta otak saya gitu. Nah yang menarik ini kan Kak, selain dari bilangan itu, dari kakak juga berinisiasi dengan Majelis Al-Ikhlas, dan itu artinya ada juga hakikatnya di balik bahwa mari kita berjamaah. Nah itu apa? Apa ya, kita ini kan tidak dalam kapasitas berceramah ini kan ya, enggak ya, tapi siapa saja boleh membaca. Tentu karena saya mengalami pengalaman yang luar biasa. Kenapa Majelis Al-Ikhlas ini kita buat ya? Karena ini sudah sangat lama sih sebenarnya, dan baru terrealisasi saat sekarang ini kan. Ini sudah 25 tahun perjalanan saya dengan bacaan Al-Ikhlas ini. Ada pengalaman spiritual di situ yang saya rasakan di dalam diri saya itu, keyakinan yang terus muncul kepada Tuhan gitu. Bahkan dalam keadaan saya terpuruk, dalam keadaan saya marah, dengan kondisi-kondisi pun gitu kan, semua terkendali gitu. Secara internal ya, marah pun ya marah sih marah sama Tuhan. Tuhan, jadi berkeluh kesahnya kepada Tuhan gitu kan. Banyak sekali keadaan-keadaan tiba-tiba hati itu lapang saja tanpa dilapang-lapangkan, dan berbagai
dari Al-Ikhlas ini yang luar biasa, baik pengalaman spiritual maupun pengalaman material lah. Nah, lalu nah ini kan artinya dengan berjamaah ya, dan dengan gambaran bahwa di waktu yang sama pula kita Iya. melakukan itu. Apakah itu memang konteksnya sama bila kita melakukan Sendiri ya sendiri? tentu berbeda karena berjamaah tentu jauh lebih baik ya, karena energi pasti lebih besar, karena di situ kan kita menghadiahkan fadilah dari Al-Ikhlas itu kepada sesama anggota jamaah, pada keluarga dan semuanya ya, tentu menjadi energi yang sangat besar yang ketika kebaikan yang kita sharekan dan akan balik ke kita kan, artinya kita memberi membangun roda energi ketauhidan sebenarnya secara community ya. Community ya, kita nggak tahu siapa-siapa yang ikut kan, kita nggak tahu kan, tapi energinya kan saling mengaliri. Semakin kita membaca tujuannya karena kita memulainya dan melakukannya di hari Rabu ya. Hari Rabu itu hari diciptakannya cahaya. Nah, dengan begitu kita membaca Al-Ikhlas di hari Rabu, maka teranglah hati kita, teranglah pikiran kita, teranglah hidup kita. Kan sudah jelas maknanya ya. Maknanya, karena secara spiritual saya mendapatkan begini waktu itu ya. Engkau belum bisa tamat Al-Fatihah sebelum engkau menamatkan Al-Ikhlas. Artinya ketauhidan Al-Ikhlas ini kan bicara Tuhan, tidak bicara yang lain, tidak bicara surga neraka, tidak bicara pahala dan dosa, tapi bicara Allah di sini. Energi Al-Ikhlas inilah yang akan membentuk rasa keimanan kita, yang semakin terus. Bahkan ketika kita hampir terjatuh pun selalu ada pertolongan yang hati kita tiba-tiba seperti dibaliknya sangat cepat gitu. Artinya di samping dalam bentuk majelis di hari Rabu ini, ada baiknya juga diamalkan harian. Harian itu 100 ya. Oke. 100 pagi atau petang. Boleh ambil salah satu dan boleh keduanya. Nah, sehingga dilapangkan fadilahnya, dilapangkan kehidupan di dunia dan di akhirat, di alam kubur kan. Kan itu yang kita butuhkan. Hidup ini kan kita butuh keselamatan. Jangan berputus asa, walaupun kadang saat ini kita penuh dosa, walaupun saat ini kadang-kadang kita banyak sekali persoalan-persoalan yang belum kita selesaikan, banyak sekali ini dan itunya gitu kan. Jangan putus asa di rahmat Allah. Kan itu yang saya pegang. Itu yang saya pegang, buat saya terus saja, dan tentu kita mengharapkan kita endingnya bagus kan gitu loh. Karena akhir dari hidup ini yang menjadi tujuan kita kan. Banyak orang hidup beriman, mati tak beriman. Banyak juga orang hidup beriman, mati beriman karena dia tobat pada akhir hidupnya. Katanya di dalam ada ini pelajaran aja, belum tentu itu benar ya. Di surga akan dipenuhi orang-orang pendosa yang bertobat. Di neraka dipenuhi orang-orang alim yang sombong dengan kealimannya, begitu katanya. Itu menjadi sebuah pelajaran saja ya. Jadi kita tidak boleh, saya anggap diri saya sebagai pendosa ibaratnya. Jadi jangan berputus asa dengan kadar kita, dengan dosa dan keburukan kita terus berjuang meraih Allah dalam hidup kita. Nah, ada sebuah pencerahan yang saya dapatkan ketika orang terus berjuang meraih Tuhan, bahkan ketika tidak sampai pun dia akan dihitung sebagai orang yang sampai. Dan tentu bukan hanya untuk diri kita hadiahkan kepada anak keturunan kita. Itu yang paling utama. Jangan hanya untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Itu legacy. Bukan sekedar kita meninggalkan warisan uang dan lain-lain kan. Tapi energi ilahiyah yang mengalir di dalam diri kita, mengalir pada anak keturunan kita selamanya. Karena aku banyak dosa. Aduh, kalau menghitung dosa susah saya. Karena banyak betul. Ibaratnya kan kita tidak semangat. Ada kawan saya, kok kamu nggak sholat gitu kan. Tidak sholat 1 hari, 40 hari diterima sholat kita Yan, katanya kan. Entah udah berapa lama aku nggak sholat katanya. Kok dihitung-hitung sampai mati pun aku nggak terbayang. Kan kacau
kayak gini kan jadinya hitung-hitung usiaku sampai mati pun nggak terbayar ini katanya gitu. Karena 1 berbanding 40, 1 hari ada 5 kali 40 katanya kayak gitu kan. Nah itu pikirannya tadi ya, tadi zikir dan pikir ini Pikirnya kemana-mana gitu kan. Ada tante saya bilang, terima atau enggak terima gitu, penting saya buat saja katanya kan. Itulah, biarlah urusan itu urusan Allah gitu kan, urusan saya buat saja gitu. Bahasanya gitu. Karena kalau mengukur ya Allah, rasanya saya pun putus asa gitu. Saking banyaknya dosa, buat ini terhalang dari surga, buat ini, jadi menakutkan jadinya kan gitu. Dan saya tidak mau masuk lewat seperti itu ya, karena saya merasakan, meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kenapa kita menjadi stres dengan dosa kita gitu kan? Karena kita ingat dosa kita is okay, memang harus ingat dosa kan. Nah, tapi kita berkutat ingat terus dengan dosa kita, itu mendistorsi mental kita, putus asa kita. Kita ingat dosa kita ingat Allah Maha Pengampun. Nah, sehingga ingatan dosa ini dengan ingatan kita bahwa Allah Maha Pengampun ini menetralkan rasa berdosa kita, muncul harapan kita atas pengampunan ini. Kalau enggak, waduh, stres kita. Sama ketika kita menyesali perbuatan kita, susah, terus akhirnya kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan katanya bahwa surga tidak ditentukan karena amal perbuatan kita, murni karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Apapun kondisi kita, teruslah kita saling mendoakan, tidak perlu saling menghujat karena orang sudah banyak saling menghujat. Kita saling mendoakan saja, semoga kita hidup lebih baik dan berakhir jauh lebih baik, husnul khotimah buat kita semua dan anak keturunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.